Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang teori motivasi, mengkomunikasikan visi, kebutuhan, dan kerangka kerja. Sebelum memulai presentasi kami, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Wulan Suci Ramadhani, BP 24121013 selaku moderator, dan rekan-rekan saya ada Andini Windy Septiani, BP 24121004, dan Rizky Aditya Rizal, 24121027, Carles Andu Anggara, 24121055, dan Intan Rahma Fitria, 24121060, Rahma Rizky Ilahi 24121090 dan Artika Putri 24121099. Baik, untuk yang pertama kita masuk kepada pengertian dari motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks organisasi, motivasi merujuk pada kekuatan internal yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mengkomunikasikan visi yang efektif memotivasi karyawan dengan memberikan arah, makna, dan kebanggaan yang pada gilirannya mendorong kinerja dan perubahan berkelanjutan. Visi bersama menciptakan dukungan kolektif, sedangkan visi sebagai tujuan hidup yang lebih tinggi, melampaui profit untuk membangun komitmen pemangku kepentingan. Adapun beberapa teori motivasi yang mengkomunikasikan visi. Yang pertama yaitu visi bersama dan partisipasi, yang dimana melibatkan karyawan dalam merumuskan visi, menciptakan rasa memiliki dan dukungan yang lebih kuat. Pemimpin harus memastikan visi tidak hanya diumumkan, tapi dipahami dan diterima secara kolektif. Intinya, jangan jadi bos yang diktator, ajak mereka ngobrol. Kalau mereka merasa ikut andil dalam pembuatan visi tersebut, mereka bakal ngerasa itu visi mereka juga. Jadi bukan cuma tugas yang diberikan oleh atasan. Yang kedua yaitu motivasi melalui makna. Visi yang menginspirasi melalui bukan sekedar keuntungan dan berfokus pada dampak sosial, meningkatkan motivasi intrinsik karyawan. Misalnya kita jelaskan kenapa kita ngelakuin ini agar karyawan itu merasa pekerjaan tersebut bukan cuma untuk mencari uang bagi mereka, tapi juga bisa membantu orang itu untuk melakukan perubahan ke depannya. Kalau misal kerjaannya ada makna, mereka akan merasa capeknya nggak akan kerasa. Yang ketiga yaitu penyelarasan dengan diri di masa depan. Komunikasi visi yang efektif membantu individu melihat diri mereka di masa depan dalam visi tersebut, memicu tindakan nyata untuk mencapainya. Misalnya hubungi visi perusahaan sama mimpi pribadi mereka agar mereka berpikir kalau perusahaan ini sukses, skill mereka akan bakal jago banget dan karir mereka akan naik dan bikin mereka ngerasa untung bekerja di perusahaan kita. Yang keempat yaitu komunikasi yang etis dan jelas. Visi perlu dikomunikasikan dengan nilai etika yang kuat, membangun kepercayaan dan kebanggaan. Pesan harus jelas, konsisten, dan memfasilitasi partisipasi, bukan sekedar instruksi satu arah. Misalnya yaitu bangun lingkungan yang sehat, aturannya jelas, nggak ada sikut-sikutan, dan jujur. Kalau lingkungan asik dan beretika, karyawan pasti bakal berjuang untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu jaringan dukungan. Visi diperkuat ketika visi tersebut dihubungkan dengan jaringan dukungan, bimbingan, dan berkomunikasi yang memiliki nilai sama. Misalnya jangan lepas tangan aja kalau kita sebagai pemimpin. Kita harus kasih fasilitas, alat bantu atau bimbingan yang mereka butuhin agar mencapai visi tersebut.
Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebutuhan 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow. 1. Kebutuhan fisiologi. Ini yang paling basic. Kayak makan, minum, tidur, tempat tinggal. Kalau ini belum terpenuhi ya susah mikirin hal yang lain. Ibaratnya lagi lapar, mana kepikiran mau sukses. 2. Kebutuhan rasa aman. Kalau perut udah kenyang, kita mulai butuh rasa aman. Misalnya, pengen hidup tenang, nggak takut bahaya, punya pekerjaan tetap atau lingkungan yang nyaman. 3. Kebutuhan sosial. Nah, di tahap ini manusia butuh hubungan, kayak punya teman, keluarga, sahabat, atau sekedar merasa diterima. Intinya nggak mau ngerasa sendirian. Kebutuhan penghargaan. Di sini kita mulai pengen dihargai. Bisa dilihat dari diri sendiri atau percaya diri, bangga dengan diri sendiri. Atau dari orang lain, bisa dengan dipuji, diakui, dan punya status. 5. Aktualisasi diri. Ini level paling atas. Di sini orang pengen jadi versi terbaik dari dirinya. Misalnya ngejar mimpi, ngembangin bakat, atau melakukan hal yang bikin dia merasa ini gua banget. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu teori McClellan. Yang pertama ada kebutuhan pencapaian atau need for achievement, yaitu dorongan untuk melebihi standar dan berjuang demi kesuksesan pribadi. Teori kebutuhan pencapaian ini lebih menghargai pencapaian daripada imbalan. Yang kedua yaitu ada kebutuhan kekuatan atau need for power, keinginan untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan memiliki dampak bagi orang lain. Kebutuhan kekuatan ini cenderung menyukai situasi kompetitif dan status. Yang ketiga yaitu kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Mereka lebih menyukai kerjasama daripada kompetisi. Yang selanjutnya yaitu teori 2 faktor Hardzeb, yaitu faktor-faktor intrinsik, kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian berhubungan dengan kepuasan kerja. Yang kedua faktor-faktor ekstrinsik, yaitu pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan, perusahaan, dan kondisi-kondisi kerja. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya kerangka kerja. Yang pertama ada teori harapan atau ekspektasi teori. Menurut Viktor Fromm, teori harapan menjelaskan bahwa motivasi seorang muncul karena adanya harapan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan berujung pada imbalan yang diinginkan. Intinya, orang akan termotivasi jika mereka percaya usahanya berhasil, hasilnya dihargai, dan imbalan bernilai baginya. Ada 3 komponen utama, yaitu ekspektasi atau harapan, yaitu keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja yang baik. Contohnya, mahasiswa yakin jika belajar serius, maka nilainya akan bagus. Yang kedua ada instrumentality atau instrumentalitas, yaitu keyakinan bahwa kinerja mendapatkan imbalan. Contoh, karyawan percaya jika bekerja baik akan mendapatkan bonus. Yang ketiga ada valensi, nilai atau daya tarik imbalan bagi individu. Contoh, bonus uang lebih berharga dibandingkan pujian bagi sebagian orang. Rumus sederhana motivasi sama dengan ekspektasi kali instrumentality kali valensi. Jika salah satu nol, motivasi menjadi rendah. Hasil kerja atau outcome. Tingkat pertama yaitu kualitas, jumlah, dan produktivitas kerja. Tingkat kedua yaitu konsekuensi dari hasil pertama, upah, promosi, dan penghargaan.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu nomor 2, teori keadilan atau equity theory. Dikemukakan oleh Stacey Adam bahwa manusia atau person di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam hubungannya dengan pekerjaannya dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Mereka membandingkannya dengan orang lain dalam kelompoknya, dengan kelompok yang lain atau dengan orang lain di luar organisasi di mana ia bekerja. Proses perbandingan yaitu seseorang akan membandingkan rasio input, pendidikan, keahlian, jam kerja, dan outcome. Efek keadilan yaitu jika merasa tidak adil, motivasi akan menurun atau individu akan berusaha mengurangi kesenjangan tersebut. Ketiga, teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini dikemukakan oleh Skinner bahwa penguatan merupakan konsep belajar. Menurut reinforcement theory, bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Konsep utama yaitu orang cenderung mengulangi perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif dan menghindari yang negatif. Faktor penentu yaitu pengaruh terhadap perilaku akan semakin besar jika interval waktu antara respon dan pemberian penguatan atau reward semakin pendek, serta nilai penguatan tersebut dianggap tinggi oleh karyawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke. Teori ini menekankan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang akan lebih menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi. Atribut tujuannya yang pertama harus jelas. Biasanya tujuan yang konkret lebih efektif dibandingkan tujuan yang abstrak. Contohnya tujuan yang konkret adalah seorang bos memberi perintah kepada karyawannya harus terjual 50 paket dalam 1 bulan. Sedangkan yang bersifat abstrak, bos menyuruh karyawannya untuk menjual sebanyak mungkin dan tidak menetapkan berapa yang harus terjual. Yang selanjutnya itu harus memiliki tingkat kesulitan yang tepat dan menantang. Kalau target terlalu mudah, biasanya orang akan santai. Sedangkan kalau menantang, orang bakal fokus dan menghasilkan kreativitas. Kayak bagaimana sih harus mencapai target 50 dalam 1 bulan. Selanjutnya ada 5 tahapan proses. Yang pertama, penyediaan insentif oleh organisasi. Organisasi menetapkan target hasil dan kejelasan imbalan. Seperti kalau telah mencapai target, orang tersebut bakal mendapatkan apa, seperti tips atau lain sebagainya. Yang kedua ada partisipasi penetapan tujuan. Ini terbagi atas 2. Yang pertama partisipatif. Itu tuh bos dan karyawan berdiskusi untuk berapa menentukan target yang akan dicapai. Sedangkan otoriter, yang kedua ada otoriter, sedangkan otoriter itu hanya bos yang menetapkan berapa target yang harus terjual tanpa berkomunikasi dengan karyawan. Yang ketiga ada identifikasi atribut tujuan. Tujuan itu harus jelas, tingkat kesulitan yang pas, dan ada tantangan. Dan yang paling pentingnya itu harus ada umpan balik atau feedback agar bisa kita mengukur kemajuan orang tersebut. Yang keempat ada komitmen dari karyawan. Adanya kemauan atau usaha keras dari karyawan tersebut untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada hasil berupa prestasi kerja. Ini adalah tahapan akhir yang menghasilkan prestasi kerja dan kepuasan. Kritik dari teori ini adalah bisa menjadi terlalu kompleks untuk pekerjaan yang rumit dan berisiko membuat karyawan terobsesi pada suatu tujuan sehingga mengabaikan aspek penting lainnya. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, dari kesimpulan yang kami dapat pada materi kami di atas, yaitu teori motivasi merupakan kekuatan internal yang didorong oleh pemenuhan hierarki kebutuhan, persepsi keadilan, serta penetapan tujuan yang jelas, yang semuanya harus diselaraskan melalui komunikasi visi yang efektif untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sekian. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami pada hari ini. Kalau ada salah kami minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.